Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdaus dari Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Suri Prokerto. Saya di sini akan membersamai teman-teman dalam belajar matematika, khususnya pada materi bangun ruang sisi datar. Sebelum kita membahas, teman-teman harus tahu apa saja yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Jadi, yang akan kita pelajari antara lain yaitu ada kubus, balok, prisma, dan juga limas. Di sini ada yang tahu definisi dari bangun ruang sisi datar? Coba pengertian tentang bangun ruang sisi datar itu apa, teman-teman? Saya berikan waktu buat teman-teman untuk menjawab apa itu bangun ruang sisi datar. Saya minta bantuannya, Pak, untuk dijeda terlebih dahulu, dan untuk teman-teman bisa menjawab apa itu definisi tentang bangun ruang sisi datar. Apakah teman-teman yakin itu jawaban yang tepat dan sesuai? Untuk itu, berikut adalah penjelasan dari bangun ruang sisi datar. Bangun ruang sisi datar adalah bangun ruang 3 dimensi yang semua sisinya itu berbentuk datar. Ini berarti setiap sisi bangun ruang itu memiliki bentuk yang datar atau rata, sehingga tanpa ada bagian yang melengkung. Nih, teman-teman lihat bareng-bareng video yang ini. Dari video ini, bangun ruang apa? Teman-teman ada yang tahu? Ya, betul. Ini adalah bangun ruang kubus. Selanjutnya, ada yang ingin menjelaskan definisi dari bangun kubus ini? Diam-diam baik. Saya yakin pasti masih belum ada yang menjawab ya, Pak. Akan saya berikan waktu kembali dan silakan Pak Guru bisa menjeda kembali video ini agar teman-teman bisa menjawab definisi tentang kubus. Bagaimana, Pak? Lebih baik dari sebelumnya ya, Pak? Karena ada yang mau menjawab. Akan saya jelaskan ya, teman-teman. Jadi, kubus adalah bangun ruang 3 dimensi yang memiliki 6 sisi, di mana setiap sisinya berbentuk persegi, memiliki ukuran yang sama. Dalam istilah matematika, kubus dapat didefinisikan sebagai bangun ruang sisi datar yang dibatasi oleh titik-titik yang menghubungkan ruang di seluruh permukaan kubus. Oh iya, jangan lupa, kubus juga memiliki sifat bangun ruang, yaitu kubus memiliki 6 sisi yang berbentuk persegi dan kongruen atau sama besar. Terdapat juga 12 rusuk yang memiliki panjang yang sama. Kubus memiliki 8 titik sudut dan semua sudutnya itu membentuk sudut 90 derajat. Serta terdapat 12 diagonal sisi dan 4 diagonal ruang. Oke, mungkin cukup sampai sini ya. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu tentang luas permukaan kubus serta volume bangun ruang kubus itu sendiri. Saya mau tanya, luas permukaan dan volume kubus itu apa ya, teman-teman? Pak Guru, jeda lagi Pak videonya. Wih, mantap. Betul sekali teman-teman. Luas permukaan kubus itu cara mencarinya 6 dikali salah satu luas persegi. Dan rumus volume kubus itu R pangkat 3. Dan sekarang kenapa rumus luas permukaan dan volume kubus itu kayak gitu, teman-teman? Ada yang mau jelasin nggak? Saya akan beri waktu 10 detik untuk teman-teman berpikir, dan setelah berpikir silakan bisa jeda lagi videonya untuk menjelaskan. Masih banyak yang belum mau berbicara ya, Pak. Bagaimana mencari rumus luas permukaan dan rumus volume kubus ya, Pak? Izinkan saya untuk menjelaskan Bagaimana cara menentukan dari rumus luas permukaan dan volume kubus tersebut. Jika kita amati bersama, kubus memiliki sisi bidang yang persegi. teman-teman tahu kan ini disebut apa? Apa coba namanya? Sudah Pak videonya biar teman-teman bisa menjawab. Ya betul, ini adalah jaring-jaring kubus yang terdiri dari 6 buah persegi. Karena luas permukaan itu suatu ukuran dari jumlah yang menyelimuti objek, maka untuk mencari luas permukaan kubus itu menjumlahkan ke 6 sisinya.
Nah, itu kenapa rumus luas permukaan kubus itu apa tadi teman-teman? Ada lagi Pak, biar teman-teman menjawab. Ya, 6 dikali luas salah satu persegi. Berarti secara matematis itu dituliskan sebagai berikut. Sisi dikali sisi, ditambah sisi dikali sisi, ditambah sisi dikali sisi, ditambah sisi dikali sisi, ditambah sisi dikali sisi. Atau luas persegi 1 ditambah luas persegi 2 ditambah luas persegi 3 ditambah luas persegi 4, luas persegi yang kelima, dan ditambah luas persegi yang keenam. Sampai sini paham? Nggak perlu dijelasin lagi ya teman-teman. Kalau masih belum paham, putar ulang lagi aja. Bisa di-save kok videonya. Hehehe. Oke, selanjutnya adalah volume, di mana sebelumnya dijelaskan bahwa volume adalah ukuran ruang yang ditempati oleh suatu objek. Tadi apa ya rumus volume kubus? Betul banget, rumusnya itu R pangkat 3. Kenapa R pangkat 3? Ada yang tahu nggak? Saya yakin jawaban teman-teman adalah memang itu rumusnya. Ya sudah, coba jawaban selain itu ada nggak? Aduh, masih diem-diem baik. Jawab dong, masa diam-diam baik? Harus aktif dong, ya nggak Pak? Ya sudah, kalau kita ingin mengetahui rumus volume kubus itu R pangkat 3, saya akan menjelaskannya, tapi teman-teman harus fokus ke sini semuanya ya, oke? Jadi kenapa R pangkat 3 itu seperti ini teman-teman? Pertama, menghitung luas alasnya yang berbentuk persegi atau sisi dikali sisi atau sisi pangkat 2. Karena kita sedang membahas tentang bangun ruang, maka istilahnya itu bukan sisi lagi, yang ada menjadi rusuk, sehingga luas salah satu permukaannya menjadi rusuk kali rusuk atau R pangkat 2. Nah, yang kedua, kita mengalihkan luas alasnya dengan tinggi kubus, sehingga rusuk dikali rusuk dikali rusuk atau R pangkat 3. Hehe, jangan kaget. Paham kan teman-teman? Oke, selanjutnya coba berikan. Saya salah satu contoh tentang arsitektur bentuk kubus dalam Islam. Saya tebak pasti di pemikiran kalian terbenak contohnya itu pasti Ka'bah. Iya nggak? Silakan buat teman-teman kalau pengen tahu Ka'bah itu benar contoh dari arsitektur kubus, teman-teman bisa searching berapa ukuran dari Ka'bah tersebut. Panjangnya berapa, tingginya berapa, lebarnya berapa. Selagi teman-teman mencari dari ukuran Ka'bah tersebut, saya akan menjelaskan apa sih kaitannya kita belajar bangun ruang sisi datar khususnya kubus ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Bisa nggak sih dikaitkan dengan agama Islam? Tentu bisa teman-teman. Jadi kubus itu kan bentuk geometris yang sangat simetris. Dalam konteks Islam, simetris yang sering digunakan sebagai simbol kesatuan dan keseimbangan. Islam mengajarkan pentingnya keseimbangan dalam hidup dan mempromosikan nilai-nilai seperti kebaikan dan keadilan. Dalam Islam, kaitannya dengan sebuah kubus, panjang setiap sisinya kan selalu sama ya. Nah, di sini dapat dikaitkan dengan Islam, di mana dijelaskan pada surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Nah, oke, dari ayat tersebut intinya itu menjelaskan Islam mengajarkan kepada kita untuk bersikap baik, saling mengenal, menjaga silaturahmi sesama manusia tanpa membedakan suku, agama, dan bangsa. Untuk apa?
Untuk menciptakan satuan dan simetris dalam masyarakat, maka kita harus bisa menjaga dan menolong siapa saja dan bersikap adil dalam bermasyarakat. Ini juga menjadi salah satu landasan para ulama untuk berperan aktif menciptakan persatuan dan kesatuan Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Oh iya, tadi di awal kita membahas tentang Ka'bah ya. Ka'bah itu memiliki ukuran berapa tadi? Coba, ada yang mau menjawab? Wait a minute. Mantap sekali, jawaban yang sangat tepat. Nah, jadi Panjangnya itu 12,86 meter dan lebarnya itu 11,03 meter dan tingginya itu 13,1 meter. Nah, jika kita kaitkan dengan konsep kubus, apakah Ka'bah itu bisa menjadi contoh arsitektur Islam yang berbentuk kubus? Nah, jadi gimana? Enggak kan teman-teman? Maka itu bukan contoh dari arsitektur Islam yang berbentuk kubus kan? Nah, sekarang saya kasih tugas buat teman-teman, silakan cari contoh arsitektur Islam yang berbentuk kubus. Saya tunggu jawabannya besok. Oke teman-teman? Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu bangun balok. Membahas tentang balok, ini merupakan bangun ruang yang konsepnya hampir mirip dengan kubus. Ingat, hampir mirip, bukan mirip ya. Dimana balok juga merupakan bangun ruang 3 dimensi yang memiliki 6 sisi, memiliki 12 rusuk, dan 8 titik sudut. Namun, perbedaannya adalah pada balok, setiap pasangan sisi yang berhadapan memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Kata balok itu sendiri berasal dari bentuk fisiknya yang memanjang dengan struktur sisi yang tegak lurus. Nah, perbedaan antara balok dengan kubus itu adalah pada rusuknya. Pada balok itu memiliki rusuk yang saling berhadapan dengan panjang yang sama, sedangkan rusuk yang saling tegak lurus memiliki panjang yang berbeda. Begitu teman-teman. Udah, kita cuma dengerin doang. Oke Pak, bisa dijeda kembali videonya dan tanyakan pada teman-teman siap nggak kalau ditanya lagi. Oke deh, karena semuanya siap. Selanjutnya kita akan membahas tentang luas permukaan balok dan volume balok. Karena semuanya tadi bersedia untuk ditanya, apa rumus luas permukaan balok dan volume balok? Yakin itu rumusnya, bener nggak? Biar paham, nih perhatikan semuanya. Untuk mengetahui luas permukaan, kita harus pahami mencari luas bangun datar yang menjadi selimut dari balok tersebut. Apa ya berarti? Dijawab Kak. Teman-teman tahu kan, permukaan dari balok itu merupakan persegi panjang. Maka cara mencari luasnya itu mengalihkan kedua sisinya. Untuk mencari luas permukaan balok, dapat dicari dengan cara menjumlahkan ke-6 sisinya. Panjang rusuk balok kan berbeda-beda ya teman-teman. Tapi untuk rusuk yang saling berhadapan itu memiliki panjang yang sama. Ini juga berlaku untuk setiap sisi yang saling berhadapan itu memiliki ukuran yang sama. Berarti sisi 1 dengan sisi 3 itu besarnya sama. Terus sisi yang kedua dengan sisi yang keempat itu besarnya sama. Dan yang terakhir sisi yang kelima dengan sisi yang keenam itu juga bentuknya sama. Berarti rumus untuk mencari luas permukaan yaitu luas sisi 1 ditambah luas sisi 3 ditambah luas sisi 2 ditambah luas sisi 4 dan ditambah luas sisi 5 tambah luas sisi 6. Bisa diperhatikan ya teman-teman, jika ingin mengetahui luas permukaan balok, maka harus menjumlahkan 6 sisi baloknya. Dengan keterangan balok ini dan dari rumus sebelumnya, maka secara matematis dapat ditulis panjang dikali lebar ditambah panjang dikali lebar ditambah panjang dikali tinggi ditambah panjang dikali tinggi ditambah lebar dikali tinggi ditambah lebar dikali tinggi. Kalau disederhanakan berarti menjadi seperti apa teman-teman? Alhamdulillah ya Allah, terima kasih udah menjawab. Kalau disederhanakan itu menjadi 2 dikali panjang dikali lebar ditambah 2 dikali panjang dikali tinggi ditambah 2 dikali lebar dikali tinggi. Nah, itu merupakan rumus luas permukaan balok. Nggak perlu ditanya lagi ya, udah paham kan? Selanjutnya itu kita akan membahas tentang volume balok. Hal ini pun sama,
konsepnya dengan kubus ya teman-teman. Apa coba kesamaannya? Jeda Pak, biar semuanya pada menjawab. Oh iya bener, hehe. Menghitung luas alasnya dan dikalikan dengan tinggi. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa rumus volume balok adalah panjang dikali lebar dikali tinggi. Ada yang ingin berikan contoh dari bangun balok, teman-teman? Nggak usah jauh-jauh, teman-teman. Tadi juga kita sudah membahas apa? Ya betul, contohnya itu Ka'bah. Kenapa? Karena Ka'bah itu memiliki panjang, lebar, dan tinggi yang dapat dikaitkan dengan definisi dari balok. Panjangnya itu tadi 12 meter, lebarnya itu 11 meter, dan tingginya 13 meter. Maka konsep ini merupakan konsep dari bangun balok. Karena tadi di kubus itu kita kaitkan dengan agama Islam. Maka yang sekarang balok pun kita sama. Kita akan mengintegrasikan bangun balok itu sendiri dengan agama Islam. Apakah ada? Tentu ada teman-teman. Di sini teman-teman pasti tahu kalau balok itu sering diaplikasikan atau dipakai dalam pembangunan yang bernuansa Islam. Balok dalam konsep kesatuan Islam dijelaskan bahwa balok juga memiliki sifat simetris dan keseimbangan. Ini mencerminkan ide kesatuan dalam keberagaman yang merupakan nilai penting dalam Islam. Serta umat Islam juga harus seperti balok, yaitu memiliki sifat yang berbeda-beda namun dapat bersatu dalam keyakinan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini juga diterangkan dalam Al-Quran pada surat Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat. Nah, makanya Ka'bah yang berbentuk dapat dikatakan sebagai balok dan menjadi kiblatnya umat Islam untuk beribadah kepada Allah memiliki makna, yaitu meskipun manusia yang berbeda-beda tapi untuk sama karena hidupnya itu hanya untuk beribadah kepada Allah. Dan ketika melaksanakan ibadah haji atau umroh di Mekah tidak ada pembeda di antara satu dan lainnya karena tujuan mereka sama, yaitu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya, saya minta teman-teman untuk mempersiapkan alat tulis sekarang juga. Bagaimana Pak? Apakah sudah menyiapkan alat tulis semua? Oke, terdapat soal sebagai berikut. Pak, maaf minta bantuan untuk memilih salah satu anak membaca soal yang ini Pak. Terima kasih buat yang sudah membaca. Oke, untuk menjawab soal itu, tentu kita harus bisa memahami dan menafsirkan apa yang diketahui dan ditanyakan. Coba, apa yang diketahui dan ditanya pada soal tersebut? Jadi, yang diketahui adalah akan dibangun sebuah masjid yang berbentuk balok dengan ukuran panjang alas 25 meter, lebar alas 18 meter, dan tinggi 14 meter, serta tambahan ruang pengimaman berbentuk kubus dengan panjang rusuk yaitu 2 meter. Kemudian apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan adalah volume masjid tersebut. Setelah memahami dan menafsirkan soal, selanjutnya kita perlu menganalisis langkah apa yang sesuai dengan permasalahan soal tersebut. Karena yang ditanyakan adalah volume masjid yang memiliki perpaduan dua bentuk yaitu balok dan kubus, maka rumusnya adalah volume balok ditambah volume kubus. Maksudnya panjang dikali lebar dikali tinggi ditambah rusuk di pangkat 3. Setelah menentukan rumus, selanjutnya bagaimana teman-teman? Selanjutnya itu tinggal mensubstitusikan ukuran yang diketahui pada rumus penyelesaian. Maka menjadi 25 meter dikali 18 meter dikali 14 meter ditambah 2 meter di pangkat 3 sama dengan 6.300 meter kubik ditambah 8 meter kubik, dan hasilnya adalah 6.308 meter kubik. Langkah terakhir setelah mengetahui hasil, maka menarik kesimpulan
dari jawaban yang disajikan. Jadi, volume total dari masjid yang akan dibangun adalah 6.308 meter kubik. Nice. Semua materi telah disampaikan. Selanjutnya sekarang ada satu soal dan silakan teman-teman bisa menjawab soal dari yang saya sajikan sesuai dengan apa yang diketahui ditanya. Terus yang kedua ada langkah yang tepat dalam menyelesaikan masalah itu apa, bagaimana menghitung dan menentukan jawabannya, dan yang terakhir bagaimana menyimpulkan sesuai dengan apa yang ditanya dan sesuai dengan hasilnya. Dan kita ketemu kembali di pertemuan yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.